performa pria kalian hancur sebelum umur 30, itu bukan takdir, tapi racun yang kalian minum sendiri, tanpa sadar. Bukan, ini bukan soal alkohol atau narkoba. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Dan tolong tonton sampai akhir, karena ini bukan sekedar opini, ini fakta medis. Minuman manis kemasan, terutama minuman bersoda dan minuman energi tinggi gula, adalah biang kerok utamanya. Kalian pikir cuma berdampak ke diabetes atau obesitas? Salah besar. Konsumsi gula berlebihan secara kronis memicu resistensi insulin. Saat sel tubuh jadi kebal insulin, tubuh masuk ke kondisi peradangan sistemik dan stres oksidatif. Khusus untuk performa pria, kondisi ini merusak sel endotel pembuluh darah, termasuk di area vital. Kerusakan ini mengganggu produksi nitric oxide, molekul penting untuk pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah terhambat, ereksi melemah, stamina anjlok. Lebih parah lagi, gula berlebihan juga mengacaukan hormon. Testosteron bisa turun dan SHBG meningkat sehingga testosteron yang tersisa tidak bekerja optimal. Ini adalah kombinasi perfect untuk menghancurkan performa pria jauh sebelum waktunya. Kalau penjelasan ini membuka mata kalian, silakan like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan info tentang kesehatan pria lainnya dari channel Zona Vitalia. Jadi, bagaimana kalian bisa tahu kalau racun ini sudah mulai bekerja di tubuh kalian? Alarm tubuh itu sebenarnya berbunyi kencang, tapi seringnya kalian abaikan. Pertama, coba perhatikan. Apakah kalian merasa kelelahan kronis padahal tidur cukup? Bukan cuma ngantuk, tapi rasa capek yang tidak hilang-hilang, seperti baterai kalian selalu di bawah 50%. Ini sinyal jelas. Resistensi insulin membuat sel-sel tubuh kalian kesulitan mendapatkan energi dari gula yang seharusnya jadi bahan bakar. Ditambah lagi, peradangan sistemik yang terus-menerus itu menguras energi vital tubuh kalian, seolah-olah kalian sedang sakit padahal tidak. Kedua, penurunan libido. Jangan menganggap remeh. Jika gairah seks kalian menurun drastis, atau bahkan hasrat untuk berhubungan intim terasa seperti beban, itu bukan cuma stres kerja. Rendahnya testosteron akibat konsumsi gula berlebih dan tingginya SHBG yang mengikatnya secara langsung membunuh drive seksual kalian. Ketiga, dan ini yang paling sering diabaikan, kesulitan ereksi ringan walau hanya sesekali. Mungkin awalnya cuma agak susah atau tidak sekeras dulu pada momen tertentu, dan kalian langsung berpikir itu karena kurang tidur atau sedang lelah. Tidak, itu adalah kerusakan endotel dan terganggunya produksi nitric oxide yang sudah mulai mengambil korban. Pembuluh darah di area vital kalian sudah mulai tidak elastis dan tidak bisa melebar maksimal. Ini bukan sekedar alarm, ini warning kritis. Dan terakhir, penurunan fokus dan energi secara umum. Kalian merasa otak sering berkabut, susah konsentrasi, dan cepat kehilangan semangat untuk aktivitas yang dulunya kalian nikmati. Semua ini adalah manifestasi dari otak yang juga terpengaruh resistensi insulin dan peradangan. Sel-sel otak kalian butuh energi yang stabil, dan gula berlebih justru merusak stabilitas itu. Jangan salah sangka, semua gejala ini bukan tanda penuaan wajar di bawah 30 tahun. Ini adalah bukti nyata bahwa tubuh kalian sedang diserang dari dalam. Oke, kalian sudah dengar gejala-gejala serangan itu. Sekarang, mari kita tunjuk biang kerok utamanya. Kalian pikir musuh kalian adalah makanan berminyak atau stres? Bukan. Musuh terbesar kalian yang diam-diam menghancurkan performa pria di bawah 30 adalah minuman manis. Ya, minuman kalengan, botolan, atau sachet yang sering kalian anggap penyegar atau energi instan itu. Masalahnya bukan cuma gula yang kalian sadari, tapi gula tersembunyi. Mayoritas minuman ini mengandung high fructose corn syrup atau sukrosa, yang sebetulnya kombinasi fruktosa dan glukosa. Satu kaleng soda biasa itu bisa mengandung setara 8 hingga 10 sendok teh gula.
Bayangkan berapa banyak kalian minum dalam sehari atau seminggu. Itu semua asupan gula yang tanpa sadar membanjiri tubuh kalian. Secara medis, fruktosa adalah masalah besar karena harus diproses di hati. Konsumsi berlebih langsung diubah menjadi lemak, memicu peradangan sistemik, resistensi insulin, dan produksi asam urat. Asam urat tinggi ini bukan cuma soal rematik, tapi juga merusak lapisan pembuluh darah, yaitu endotel, yang krusial untuk ereksi. Sementara itu, glukosa yang berlebihan menyebabkan lonjakan insulin terus-menerus, mempercepat resistensi insulin, dan memicu peradangan kronis. Semua ini saling berkaitan membentuk lingkaran setan yang merusak hormon, pembuluh darah, dan energi kalian. Jadi ya, pelakunya itu ada di tangan kalian sendiri setiap kali kalian minum. Baik, sekarang kita bicara tentang bagaimana gula-gula itu menjadi jalan tol menuju bencana di dalam tubuh kalian. Bayangkan pembuluh darah kalian sebagai pipa air vital yang mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh organ. Pipa ini dilapisi oleh lapisan super tipis yang sangat penting, namanya endotel. Lapisan inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga elastisitas pembuluh darah dan memastikan aliran darah lancar. Saat kalian terus-menerus membanjiri tubuh dengan gula, terutama fruktosa dan glukosa berlebih, lapisan endotel ini mulai diserang. Gula tinggi memicu peradangan kronis dan stres oksidatif, merusak sel-sel endotel ini satu persatu. Akibatnya endotel tidak bisa lagi berfungsi optimal. Salah satu tugas utamanya adalah memproduksi nitric oxide atau NO, zat yang krusial untuk membuat pembuluh darah kalian rileks dan melebar. Tanpa NO yang cukup, pembuluh darah kalian jadi kaku, menyempit, istilah medisnya vasokonstriksi. Artinya, aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke organ vital yang sangat kalian butuhkan untuk performa akan terhambat. Jangka pendek ini bisa membuat kalian mudah lelah karena suplai oksigen dan nutrisi berkurang. Jangka panjangnya, penyempitan ini adalah biang kerok utama disfungsi ereksi. Penis butuh aliran darah yang optimal untuk bisa ereksi sempurna. Jika jalan tolnya rusak dan menyempit karena gula, jangan harap ada lalu lintas yang lancar di sana. Ini bukan tentang nanti. Ini tentang kerusakan yang sudah mulai terjadi sekarang, di bawah 30 tahun, diam-diam karena minuman manis yang kalian anggap sepele. Tapi kerusakan itu tidak berhenti di pembuluh darah kalian saja. Ini jauh lebih fundamental, merusak inti dari maskulinitas kalian, hormon testosteron. Ini adalah raja dari semua hormon pria, menentukan energi, massa otot, gairah seks, dan performa kalian secara keseluruhan. Ketika kalian terus-menerus membanjiri tubuh dengan gula dari minuman manis, itu memicu kaskade bencana yang secara brutal membunuh testosteron kalian. Pertama, gula tinggi secara konsisten menyebabkan resistensi insulin. Sel-sel tubuh kalian jadi kebal terhadap insulin, sehingga pankreas terpaksa memproduksi insulin lebih banyak lagi. Kadar insulin yang kronis tinggi ini secara langsung menekan produksi testosteron di testis. Bayangkan, alarm tubuh kalian berteriak, tapi sistem produksinya malah dimatikan. Kedua, gula adalah pemicu utama inflamasi kronis di seluruh tubuh. Peradangan yang terus-menerus ini tidak hanya membuat kalian merasa tidak enak badan, tapi juga secara fisik merusak sel-sel Leydig di testis, yaitu sel yang bertanggung jawab memproduksi testosteron. Ibarat pabrik utama yang terus-menerus diledakkan bom kecil setiap hari. Terakhir, gula berlebihan memperparah stres oksidatif. Molekul radikal bebas yang dihasilkan dari metabolisme gula merusak sel-sel Leydig ini lebih parah lagi, menghambat kemampuannya untuk mensintesis testosteron secara efisien. Jadi bukan cuma pembuluh darah yang rusak, tapi sumber kekuatan utama kalian sebagai pria pun dihantam dari segala arah. Diam-diam,
hingga testosteron kalian KO, bahkan sebelum kalian menyadari apa yang hilang. Ini bukan hanya tentang disfungsi, ini tentang kehilangan diri kalian. Dan dengar, masalahnya jauh lebih dari sekedar performa di ranjang. Ketika testosteron kalian terus dihantam habis-habisan oleh gula, ini memicu kaskade kerusakan yang sistemik dan menyeluruh. Ini bukan cuma soal ereksi yang loyo, ini tentang sindrom metabolik yang mengintai kalian. Obesitas sentral, tekanan darah tinggi, kolesterol jahat melonjak, resistensi insulin makin parah, semua ini adalah paket komplit yang merusak tubuh kalian dari dalam. Dan rendahnya testosteron justru mempercepat siklus kehancuran ini. Lebih parah lagi, ini menyerang kesuburan kalian. Gula dan dampaknya pada hormon dan inflamasi bukan hanya merusak sel Leydig, tapi juga kualitas dan kuantitas sperma. Kalian bisa saja merasa fit, tapi secara biologis, kemampuan kalian untuk bereproduksi menurun drastis. Jangan anggap remeh. Dan yang paling brutal, efeknya merambat ke mental. Testosteron adalah pilar vital untuk mood, energi, dan fungsi kognitif. Ketika kadar hormon ini anjlok, kalian tidak hanya merasa lelah dan lesu secara fisik, tapi juga rentan terhadap depresi, kecemasan, dan hilangnya motivasi. Kalian kehilangan drive itu, identitas maskulin kalian terkikis, dan itu bukan cuma persepsi, itu fakta medis. Jadi, stop naif. Ini bukan hanya soal kuat di ranjang. Ini tentang hancurnya esensi kalian sebagai pria, satu persatu, karena kebiasaan yang kalian anggap remeh. Pertanyaannya, bisa nggak semua kerusakan ini dibalikan? Tergantung. Kalau kalian masih di tahap awal, di mana kerusakan pembuluh darah atau sel Leydig baru sebatas disfungsi ringan akibat inflamasi dan resistensi insulin, masih ada harapan. Dengan membuang gula, pola makan sehat dan aktif bergerak, tubuh punya kapasitas regenerasi. Endotel dan sel Leydig bisa pulih optimal, selama kerusakan struktural belum permanen. Tapi, ini ada batas waktunya. Waktu kalian terbatas. Faktanya, jika gula dan inflamasi kronis terus kalian biarkan, kerusakan akan jadi permanen. Pembuluh darah mengalami aterosklerosis parah, kalsifikasi, pengerasan, penyempitan signifikan. Pemulihan alami nyaris mustahil tanpa intervensi medis invasif seperti operasi atau stent. Ereksi tidak akan kembali seperti semula karena suplai darah sudah hancur. Sama juga dengan sel Leydig di testis. Paparan gula dan stres oksidatif berkepanjangan menyebabkan kerusakan DNA, disfungsi mitokondria, hingga kematian sel. Sel Leydig yang sudah mati tidak akan bisa tumbuh lagi. Ini bukan cuma soal fungsi menurun, tapi kehilangan sumber testosteron kalian secara permanen. Kalau sudah begini, satu-satunya cara ya terapi pengganti testosteron seumur hidup. Jadi jangan tunda. Batas waktu kalian lebih cepat dari yang kalian kira. Bertindak sekarang. Baik, jadi bagaimana kalian bisa membalikan keadaan? Simpelnya, ganti kebiasaan yang merusak. Pertama, buang jauh-jauh semua minuman manis, semua sirup, semua minuman energi yang cuma bom gula itu. Ganti dengan air putih. Air bersih itu krusial untuk hidrasi sel, membantu kelancaran peredaran darah, dan secara fundamental mengurangi beban gula yang memicu inflamasi sistemik. Ini langkah pertama memulihkan fungsi endotel pembuluh darah kalian, mengurangi resistensi insulin yang jadi biang kerok disfungsi ereksi dan penurunan testosteron. Kedua, perbaiki pola makan. Bukan diet yoyo, tapi pola makan utuh. Fokus ke sayur, buah, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Antioksidan dari makanan ini akan memerangi stres oksidatif yang merusak sel Leydig. Nutrisi mikroesensial akan mendukung sintesis testosteron alami. Ketiga, bergerak.
Olahraga teratur, khususnya latihan beban dan HIIT, bukan cuma membentuk otot, tapi memicu pelepasan testosteron, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperbaiki sirkulasi darah ke semua organ, termasuk organ vital kalian. Ini secara langsung mendukung fungsi ereksi dengan meningkatkan produksi nitrit oksida. Keempat, tidur cukup, 7-9 jam berkualitas. Tanpa tidur optimal, produksi testosteron kalian terganggu dan hormon stres kortisol akan naik. Kelima, kelola stres. Stres kronis itu pembunuh testosteron senyap. Kortisol yang tinggi terus-menerus menekan sinyal hormonal dari otak ke testis. Ini bukan cuma omong kosong, ini mekanisme biologis yang valid. Tindakan nyata hari ini, itu satu-satunya jalan keluar kalian. Jangan tunggu sampai kerusakan permanen. Jadi, apa pilihanmu? Terus membiarkan gaya hidup modern ini menggerogoti vitalitasmu, atau ambil kendali? Ini bukan cuma soal merasa lebih baik, tapi soal mempertahankan hakmu atas performa optimal yang seharusnya kamu miliki di usia muda. Dengan membuang racun gula yang memicu inflamasi, mengoptimalkan nutrisi mikro yang esensial, mengaktifkan hormon anabolik lewat gerakan, memulihkan ritme sirkadian dengan tidur berkualitas, dan meredakan badai kortisol yang menekan produksi testosteron, kamu secara biologis membalikan kerusakan. Kamu membangun kembali fondasi selular, memperbaiki sensitivitas reseptor insulin yang krusial untuk metabolisme energi, memulihkan integritas endotel pembuluh darah yang menjamin aliran darah lancar ke organ vital, dan mengoptimalkan produksi testosteron endogen yang tertekan. Ini adalah restrukturisasi internal, sebuah ribut sistem metabolisme dan hormonal yang krusial untuk ereksi optimal, energi, dan mood. Jangan cuma berharap. Bertindaklah. Masa depan performa dan kesehatanmu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan pabrik minuman manis atau suplemen abal-abal. Ini adalah perjuangan yang harus kamu menangkan. Kalau kamu serius mau masa muda performamu bertahan, jangan cuma nonton. Ambil tindakan. Share video ini kalau menurut kamu penting, dan jangan lupa subscribe buat insight kesehatan yang beneran valid, bukan cuma sensasi. Saya Dr. Vita, jangan asal percaya mitos.